Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi belajar bersama Miss Karmila hari ini di pelajaran tematik. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, Miss berharap semoga anak-anak Miss kelas 6 Bilanbilrabba semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak sekalian, sudah dipersiapkan kan semua peralatan belajarnya? Nah, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan serta menambah pemahaman kita semua. Nah, abang kakak sekalian, hari ini kita masih belajar tema 3 tokoh dan penemuan dengan subtema yang baru, yaitu penemuan dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, kalau pada materi sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang penemuan listrik dan penemuan bola lampu pijar. Nah, untuk hari ini ya kita akan mengetahui tentang penemuan televisi. Oke, nah berikut ini ada teks eksplanasi ya. Nah, di buku abang kakak sekalian itu ada di halaman 61, bisa dibuka bukunya. Nah, Miss akan bacakan, abang kakak simak dengan baik ya. Si kota ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Nah, pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan
dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itulah tadi teks bacaan tentang penemuan televisi ya. Jadi televisi itu ya ditemukan oleh John Logie Baird, yaitu pada tahun 1888. Jadi ya pertama kali mendemonstrasikan televisi itu ya di Royal Institute London ya pada tahun 1925. Nah, kemudian prinsip kerja televisi itu adalah mengubah sinyal elektrik dan magnetik menjadi gambar dan suara ya. Jadi sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ya ke pesawat penerima televisi yang kemudian diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan ya, bisa dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Nah, abang kakak sekalian ya, kata televisi itu merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan bahasa Latin ya, yaitu tele dan visio ya. Tele artinya jauh, sedangkan visio itu artinya penglihatan. Jadi televisi itu adalah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Jadi penemuan televisi ini sangat banyak pengaruhnya ya bagi kehidupan manusia serta mampu mengubah peradaban dunia ya. Jadi televisi ya, dengan adanya televisi kita bisa mendapatkan informasi-informasi ya, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri ya. Kemudian di televisi ya, siaran-siaran televisi juga memberikan hiburan-hiburan ya. Jadi kita bisa melihat ya berbagai acara televisi ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting. Nah, abang kakak sekalian, berdasarkan teks bacaan tersebut ya, nah abang kakak diminta untuk menuliskan informasi penting dari setiap paragraf ya. Nah, jadi di paragraf 1 itu yaitu mengenai topik masalah, yaitu mengenai penemuan televisi. Kemudian di paragraf 2 itu berisikan tentang deret penjelas ya, bagaimana prinsip kerja televisi ya. Kemudian di paragraf 3, nah itu berisikan tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, di sini di paragraf 3 itu berisi tentang kesimpulan apa itu arti daripada televisi tersebut ya. Jadi abang kakak nanti dikerjakan latihannya ya. Miss tunggu jawabannya ya melalui WA Miss. Oke, nah kita lanjut ke materi IPS. Nah, dalam kegiatan Ayo Berdiskusi ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, abang kakak sekalian, dengan ditemukannya televisi ya pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat ya, karena beragamnya acara ya yang ditayangkan oleh televisi, mulai dari berita sampai dengan film anak-anak maupun film dewasa ya, sinetron, kemudian ada talk show ya, dan acara hiburan lainnya. Nah, itu dalam menyikapi hal tersebut ya,
abang kakak sekalian ya harus memilih acara televisi yang memang bermanfaat bagi abang kakak sekalian gitu, yang menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan hiburan gitu ya. Jadi banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya itu salah satunya adalah dengan adanya televisi kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting ya, misalnya di bidang pendidikan ya, di bidang ekonomi ya, di bidang sosial budaya. Nah, itu banyak informasi-informasi penting yang bisa kita peroleh dari televisi. Nah, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya gitu ya. Nah, kalau kita salah satu dampak negatifnya itu adalah kalau kita terlalu sering menonton televisi gitu ya, yang ada mungkin yang hobi nonton TV gitu ya sampai berlama-lama. Nah, ini bisa mengakibatkan kita menjadi malas gitu ya, kita tidak mau belajar misalnya. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif dari menonton televisi. Nah, abang kakak sekalian ya, abang kakak sekalian tuliskanlah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ya pada tabel berikut ini. Nah, tadi Miss sudah ada contohkan. Nah, abang kakak mencari lagi ya 3 pengaruh positif dan 3 pengaruh negatif dengan adanya televisi gitu ya. Jadi abang kakak di sini bisa nantinya berdiskusi, bertanya kepada orang tua, kepada kakak atau abangnya. Nah, abang kakak juga bisa melihat ya dari referensi yang lainnya ya. Oke, nah hari ini kita sudah belajar bagaimana penemuan televisi ya, kemudian manfaat televisi bagi kehidupan manusia serta dampak positif dan dampak negatif daripada penemuan televisi tersebut. Nah, jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya ya. Miss tunggu jawabannya melalui WA Miss nantinya ya. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap melaksanakan ibadah hariannya ya, sholat 5 waktu, tilawah dan murojaah hafalannya. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.